Bismillahirrahmanirrahim. Idza hadatsa fi ummatil bid'ah, jika terdapat di dalam umatku menyebar luas bid'ah, penyimpangan. Wa syutima ashabi, dan sahabatku itu dicaci maki. Jadi kalau tersebar begitu, falyulhiril alimu ilmahu, maka orang yang mengerti hendaknya menampakkan ilmunya. Jadi jangan diam ketika melihat penyelewengan banyak di masyarakat dan melihat sahabat Nabi itu dicaci, dicela. Kemudian dikatakan lanjutannya, faman lam yaf'al dzalika minkum, maka siapa saja yang tidak melakukan itu dari kalangan orang alim, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Laknat apa? Laknat orang menyembunyikan ilmu, tidak melakukan pembelaan saat Islam dihina, saat sahabat dilecehkan. Ini ada di dalam kitab Asy-Syariah tulisan Imam Al-Ajurri. Nah, saya akan bacakan dalam kesempatan kali ini untuk perhatian kita semua, sekaligus untuk mengambil pelajaran. Ya, kalau ada perselisihan di antara sahabat itu, kita itu bagaimana seharusnya, dan kita bisa praktekkan sekarang ketika umat Islam itu ada berselisih, bagaimana sikap kita seharusnya. Ini kejadian diawali dari wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasul wafat ini, orang-orang Ansor itu berkumpul di balai pertemuan mereka, namanya Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian berita ini sampai kepada Abu Bakar, sampai kepada Umar. Maka Umar mengajak Abu Bakar ke sana. Ini kondisinya gawat. Kondisinya gawat. Kalau sampai terjadi perpecahan kaum muslimin, maka bisa dibayangkan bagaimana akibatnya. Dan ternyata betul itu terjadi perselisihan di Saqifah Bani Sa'idah. 3 hari 2 malam itu untuk memusyawarahkan siapa pengganti Rasul. Nah, di antara orang yang hadir di Saqifah Bani Sa'idah mengatakan, minna amirun wa minkum amir. Kami satu pemimpin, kalian satu pemimpin. Kita sudah pisah aja lah. Ibarat sekarang sudah jadi 2 negara aja. Yang kata Muhammad bin Al-Husain ketika mengomentari ini, beliau katakan, falau tamma hadza lakana fihi bala'un 'azim. Andai sempurna ini urusan, yakni perkataan orang Ansor tadi, kita satu pemimpin, kalian satu pemimpin, kita jadi 2 negara aja sudah. Niscaya ini jadi bala yang sangat besar. Wahtalafatil kalimah, dan kalimat akan tercerai-berai. Li'annahu la yajuzu ayyakuna khalifataini fi waqtin wahid, karena enggak boleh ada 2 pemimpin dalam satu waktu bagi seluruh kaum muslimin. Apalagi saat itu orang-orang munafik mulai menampakkan kekafirannya, banyak yang murtad, yang mereka siap-siap menyerang Madinah. Kalau kaum muslimin tidak segera bersatu dalam satu pemimpin, niscaya ini musibah yang besar. Terus apa yang kemudian dilakukan? Umar kemudian mengatakan, la'an uqaddama fatutraba unuqi ahabbu ilayya min ata'ammara ala qaumin fihim Abu Bakar. Leherku itu dipenggal, itu lebih aku sukai daripada aku menjadi pemimpin yang di dalam kaum itu ada Abu Bakar. Artinya menurut Umar, yang paling layak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang awal-awal masuk Islam, mengorbankan hartanya, menemani Rasulullah di dalam hijrah beliau, menutup lubang yang ada ularnya hingga Abu Bakar digigit kakinya dan ada pisahnya kena Abu Bakar. Pelayanannya Abu Bakar kepada Rasulullah yang luar biasa. Satu harinya Abu Bakar itu lebih baik daripada Umar, kata Umar dalam riwayat yang lain. Akhirnya Abu Bakar diminta tangannya oleh Umar, mudda yadaka ubayyika,
ulurkan tangan engkau wahai Abu Bakar, aku akan baiat engkau. Abu Bakar kemudian melihat kondisi begitu, ya, beliau mengulurkan tangannya. Umar kemudian membaiat Abu Bakar, dan kemudian kaum muslimin mengikuti Umar. Jadi jangan dilihat pertentangannya awal, tapi ujungnya itu kaum muslimin sepakat untuk mengangkat Abu Bakar. Ini yang kaum muslimin lakukan ketika Rasulullah wafat. Dan ini menjadi ijma'us sahabah bahwasanya urusan kepemimpinan itu 3 hari, ya, mereka tidak biarkan itu berlalu tanpa adanya seorang pemimpin. Maksimal itu 3 hari 2 malam. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini pandangan Abu Bakar dan pandangan Umar dan sahabat yang lain. Begitu pentingnya urusan umat ini dijaga. Kalau larut dalam kesedihan, diserang orang, habis itu Madinah. Makanya pasca Abu Bakar jadi khalifah itu, yang beliau benahi itu menyelesaikan orang-orang murtad yang mau menyerang Madinah. Ada bubuhan Musailamah dari Bani Hanifah, ada Aswad al-Ansi, ada Sajah, dan banyak lagi bermunculan gitu. Banyak lagi bermunculan oleh Khalifah Abu Bakar, diselesaikan. Stabil. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kondisi inilah yang kemudian memunculkan apa? Kok Imam Ali ditinggal? Nah, diceritakan di kalangan tertentu, kemudian setelah itu ya, Abu Bakar menyuruh Umar untuk memaksa mengambil baiat dari Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian terjadilah peristiwa yang mereka ceritakan itu. Betulkah demikian? Maka untuk melihat cerita masa lalu itu kan 2 sebetulnya yang bisa kita lakukan itu. Pertama, berita masa lalu itu kan kita harus ada datanya. Namun kada ada data, kan ada riwayat, kita kada tahu juga. Oh ini tuh Pian, nama Abah Pian tahu kalau lah. Kenapa tahu? Ada kalau datanya, aktanya atau apa, atau paling tidak kata ibu kita, namanya kakek kita tahu. Tapi coba namanya kakeknya kakek kita kita tahu lah. Mungkin kalau pian beban zuriatnya Nabi ada tertulis itu, tapi amun kayak ulun nih kita tahu itu cuma nama ayahnya ayah saya, kemudian ayahnya ayah dari ayah saya. Di atas buyut saya nggak tahu namanya. Saya tanya ke orang tua juga nggak ngerti. Coba supaya tahu nama itu bagaimana caranya? Kuliah. Kuliah kenapa? Untuk tahu nama dari kakeknya kakek. Nggak bisa. Nggak bisa kita dapat informasi itu kalau tidak ada datanya. Begitu juga yang terjadi pada masa itu terjadi pada masa wafatnya Rasulullah. Apa yang terjadi dengan Abu Bakar dan Aisyah, dengan Fatimah dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum, itu kita tidak bisa tahu kalau tidak ada datanya. Kalau ada datanya kita bisa cek datanya ini valid nggak. Ada datanya, itu ceritanya kan banyak dari si A, si B, si C. Perlu dicek valid nggak, karena tidak semua cerita itu betul. Nggak semua cerita betul. Nah, untuk ngeceknya itu ya ada ilmu hadis. Dilihat 2, pertama itu dari sisi kesiqahan, yakni integritas pribadi, orangnya baik, ya, orangnya kada suah berdusta, itu kesiqahan. Yang kedua dhabit, yakni punya kemampuan kapasitas keilmuannya, orangnya jujur benar jar, cuma inya itu pelupa, kadang-kadang juga diambil riwayatnya. Nah, intinya dalam ilmu hadis itu 2 di situ. Orangnya ini baik kada, kalau baik ini inya peingatan kada. Nah, itu ada level-levelnya nanti perawi hadis. Jadi nggak sembarangan ada riwayat kemudian diterima, nggak sembarangan. Dan ini kadang cerita-cerita itu nggak jelas, asal cerita.
Nah, kita malam ini ambil satu riwayat yang muttafaq alaih ya, Bukhari dan Muslim, yang ini kitab setelah Al-Quran kita paling sahih. Jadi datanya sudah insya Allah valid. Yang kedua, kalau data nggak ada itu minimal kita pakai logika, akal. Kalau ada orang cerita misalnya, anak dengan bapak ternyata tuhaan anak, percayalah pian, abahnya umur misalnya 25, ini anaknya umur berapa anaknya? Umur 30. Kada usah cari riwayatnya, aktenya kada usah dicari, salah itu, salah. Orang Islam harusnya begitu cerdas saja dia harusnya, enggak untuk hal yang empiris, hal yang kenyataannya itu ada di dalam kehidupan, mudah harusnya ditolak riwayat begitu. Makanya dalam hadis itu nanti dilihat ini mengaku dari siapa. Lihati tanggal lahir dan tanggal matinya si yang ngaku dan yang diakui itu. Kalau nggak sezaman itu berarti terputus sanadnya. Orang misalnya lahir tahun 70, mengaku mendengar dari si B itu wafatnya tahun 60. Nggak mungkin. Nah, itu berarti ada cacat di situ. Sedemikian rupa orang mengambil informasi dalam agama kita ini. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini diceritakan apa sih sebetulnya problem yang terjadi antara Abu Bakar dengan Fatimah itu kok sampai kemudian dibikin cerita seperti itu. Nah, di Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya diceritakan dari Aisyah bahwasanya Siti Fatimah radhiyallahu taala anha itu mengutus orang untuk menemui Abu Bakar, menanyakan harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang tanah Fadak, ada 1/5 dari harta Khaybar. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar mendengar Rasulullah mengatakan, kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurathu ma tarakna shadaqah. Kami para nabi ini tidak memberikan warisan, yang kami tinggalkan itu sedekah. Jadi tidak ada waris. Termasuk diantara kekhususan dari zuriat Nabi, keluarga Nabi itu adalah tidak menerima zakat. Mereka nggak menerima zakat. Jadi kalau ada habaib, mereka nggak berhak dapat zakat. Apakah kemudian dibiarkan menderita hidupnya? Ya enggak. Jadi bantulah, tapi bukan dari pos zakat, karena keluarga Nabi nggak berhak mendapat zakat. Termasuk warisan, nggak ada warisan. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, ia menolak Fatimah. Kata Abu Bakar sampai bersumpah, wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min shadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah aku tidak akan mengubah sesuatu pun dari sedekahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an halihal lati kana 'alaiha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kondisinya sebagaimana kondisi Rasulullah waktu hidup, yakni tetap mengelolakan seperti itu, tidak dibagikan diserahkan kepada ahli waris, tidak. Akhirnya apa? Fawajadat Fatimah ala Abi Bakr takrin fi dzalika. Dalam urusan itu Fatimah nggak begitu terima, marah. Kenapa bisa begitu? Menurut Fatimah nggak ada dengar Nabi berkata begitu kok. Jadi sederhana aja kan, masalahnya sederhana. Wahyu itu belum ada kitabnya kan. Kalau wahyu ini bisa betul nggak Nabi berkata, kita ketemu hadisnya. Masa itu kan ada. Cuma masalahnya tinggal tadi. Ini Abu Bakar mengatakan begitu dari Rasul. Makanya kalangan tertentu itu menganggap Abu Bakar ini dikatakan mengada-ada, ingin menguasai hartanya Fatimah. Tuduhannya begitu. Na'udzubillah. Enggak begitu. Tapi Abu Bakar itu wasiat Rasulullah. Bisa kita lihat apa indikasi Abu Bakar enggak berdusta itu. Abu Bakar punya anak namanya Aisyah. Aisyah ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Aisyah juga tidak dikasih warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama, andai Abu Bakar ini kemaruk harta misalnya, tentu Fatimah nggak dikasih, Aisyah dikasih anak seorang. Tapi itu tidak. Kemudian yang kedua, Abu Bakar sendiri itu beliau waktu Islam beliau itu mengeluarkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala. Ada sahabat disiksa kayak Bilal bin Rabah itu kemudian ditukari oleh Abu Bakar, dibebaskan. Beberapa sahabat itu duit pribadi. Ketika perang Tabuk, Abu Bakar semua hartanya itu ibarat kita punya tabungan habis untuk dakwah, untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya kaya raya. Ketika diangkat jadi kepala negara, beliau besoknya itu memanggul kain karung, mau ditanya oleh sahabat yang lain, mau kemana engkau wahai Khalifatul Rasulillah? Kata Abu Bakar, aku mau berjualan. Bukankah engkau sudah kami angkat jadi kepala negara, ngapain berjualan? Kalau aku nggak bekerja, untuk bagaimana keluargaku bisa makan? Coba bayangkan, awalnya sugih, akhirnya harus bekerja untuk memberi makan keluarga. Karena apa? Dakwah. Itu Abu Bakar dituduh mengengkangi harta. Alhamdulillah. Yang terakhir ketika beliau mau meninggal itu berwasiat kepada Aisyah. Karena tadi setelah nggak boleh bekerja oleh sahabat, kemudian diajak, dirapatkan, ya, tiap hari dikasih jatah separuh kambing untuk makan Abu Bakar dan keluarganya. Dijatah pakaian dan keperluan-keperluan apa saja yang diperlukan untuk mengurus umat itu dikeluarkan dari Baitul Mal. Jadi akadnya begitu, kepala negara kada digaji, kada, tapi dikeluarkan untuk menghidupi keluarga, keperluan menjalankan negara itu semua dibiayai dari Baitul Mal. Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sepakat, ya sudah, aku kada usah begawi, aku ngurusi umat saja. Menjelang wafat beliau kada nyaman juga. Jangan-jangan terpakai sisa harta umat ini, berwasiat kepada Aisyah. Karena kalau aku sudah meninggal, hitungi itu hartaku. Sebelum jadi kepala negara berapa, setelah jadi aku nanti meninggal berapa hartaku ini. Kalau ada kelebihan, kembalikan ke Baitul Mal. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Beliau nggak mikir balik modal, nggak. Wah, ini kadang kampanye, ya, modal sekian, hendak sugih. Abu Bakar kada harta itu berkurang karena dakwah. Begitu beliau punya kesempatan dari kepala negara, beliau kembalikan itu kelebihan harta itu. Kayak inilah dituduh mengangkangi harta waris, na'udzubillah. Kemudian ketika beliau wafat disampaikan wasiat ini kepada Umar, diserahkan apa kelebihan hartanya, 1 ekor unta penyiram tanaman dan selembar kain beludru, itu harta sisanya. Ini Abu Bakar. Dan beliau ini tetap kekeh, ya, teguh dengan sikapnya ini, nggak berubah. Jadi kenapa Fatimah begitu? Ya ini salah paham sebetulnya. Fahajarathu falam tukallimhu hatta tuwfiyat. Nah, kemudian Fatimah itu tidak menemui Abu Bakar. Kemudian tidak berbicara dengan Abu Bakar sampai beliau wafat. Nah, ini yang dijadikan, oh berarti jahat benar Abu Bakar nih. Sampai Fatimah begitu. Kita lihat di dalam penjelasan hadis. Di dalam misalnya Umdatul Qari, ya, syarah Sahih Bukhari, maksudnya apa ini? Makna hijranuha yakni inqibaduha an liqaihi. Makna Fatimah itu memboikot, ya, kalau dikatakan memboikot Abu Bakar di situ bukan memboikot seperti menyeteru kita berseteru dengan yang lain, tidak. Tapi Fatimah tidak mau
menemui Abu Bakar. Itu aja. Beliau di rumah aja. Pertama karena beliau bersedih wafat ayah beliau. Yang kedua, Abu Bakar itu kan juga bukan mahram. Wa adamul imbisato. Ketika ketemu juga tidak cerah gitu wajahnya, tidak. La al-hijran al-muharram min tarkis salam. Bukan dalam artian memboikot Abu Bakar itu dengan tidak mengucapkan salam, yang itu boikot yang haram. Jadi ini hal yang biasa sebetulnya sebagai manusia. Namun kita kadang nyaman lawan orang itu kelihatan aja di muka itu kadang mau cerah banar. Kecuali artis ya, kalau lah artis itu biar marah gitu, ketemu bisa tetap bergaya cerah. Tapi ini ada ganjalan di hati betul. Persoalannya persoalan waris itu. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini penjelasannya begitu. Nah, sehingga ketika wafat, ya, di sini dikatakan falama tuwfiya dafanaha zaujuha Aliyun lailan. Ketika wafat maka Ali kemudian menguburkannya pada waktu malam hari. Dalam banyak penjelasan hadis itu wasiat dari Sayyidatina Fatimah sendiri. Ya, beliau pernah melihat ya, orang dikuburkan, ternyata ketika dipasang kafan mau dimasukkan lahat itu kelihatan bentuk tubuhnya. Melihat itu, setelah itu Sidin berpikir supan kalau terlihat begitu, sehingga minta dibikinkan supaya nggak kelihatan. Coba bayangkan, padahal sudah dikafani kelihatan bentuk tubuh kayak gitar gitu. Apa istilahnya itu? Itu malu beliau. Padahal kalau sudah meninggal kan ada apa-apa juga. Wah, ini ada orang kaum muslimin, muslimat yang waktu hidup baju sudah kecil, kaos hendak dikecilin lagi. Kurang ngepres. Siti Fatimah kada supan, hingga minta dikuburkan ya, kemudian malam hari, nggak usah banyak orang gitu. Jadi wasiatnya begitu. Nah, sikap ini kemudian jadi pertanyaan manusia waktu itu, kenapa Ali dengan Fatimah begitu? Dan diceritakan di hadis ini Ali menghindari orang akhirnya, tapi menjelaskan masalah itu hingga suatu ketika pasca wafatnya ini, jadi 6 bulan ya, 6 bulan pasca Rasulullah wafat, Fatimah ini wafat. Ya, setelah istri beliau wafat, Ali baru menjelaskan, mengundang Abu Bakar untuk datang ke rumah Ali. Di dalam riwayat Bukhari ini dikatakan, hendaklah engkau datang sendiri. Umar kemudian mengatakan, jangan datang sendiri. Tetapi kata Abu Bakar, demi Allah aku akan datang sendiri. Apa yang perlu dikhawatirkan dengan mereka? Yakni dari kalangan Ahlul Bait. Ini kemudian juga ada interpretasi dari kalangan tertentu bahwasanya itu kan berarti ada masalah berat. Ada masalah berat. Para ulama ahli hadis menjelasin, yaitu biasa aja lah. Kenapa Umar itu nggak boleh ikut? Karena tujuan dari Ali dengan mengundang Abu Bakar itu untuk berdamai. Sementara Ali tahu karakter Umar itu nanti bisa memperkeruh suasana, sehingga minta Abu Bakar sendiri. Abu Bakar yang lebih lembut hatinya. Bukan berarti Umar itu jelek, bukan. Tapi ini kaitan dengan karakter. Dengan karakter. Akhirnya ketemulah Ali dengan Abu Bakar. Kemudian